Oke. Monggo Pak Bagas. Saya dulu ya. Enggak, silakan. Assalamualaikum Pak Bagas. Waalaikumsalam Bu Diana. Gimana kabarnya Bu Diana hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Tapi di dalam hati saya rasanya ada yang mengganjal dan masih jadi beban pikiran Bapak. Oh begitu Bu. Meskipun Bu Diana merasa sehat, tetapi pikirannya atau hatinya masih ada yang mengganjal. Menurut Bu Diana, apa yang menjadi ganjalan pikiran dari Bu Diana itu Bu? Gini loh Pak, saya punya salah satu murid di kelas 6 yang masih belum bisa diajak kerjasama dan belum bisa menerapkan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Gitu. Jadi permasalahan yang dipikirkan oleh Bu Diana ini tentang murid Bu Diana yang belum bisa menyadari tentang keyakinan kelas, padahal keyakinan kelas itu sudah disepakati bersama. Begitu Bu Diana ya? Betul Pak. Nah, ini menjadi tantangan bagi saya seperti itu. Baik. Jadi seperti apa kebiasaan atau tindakan yang dilakukan murid Bu Diana ini di dalam kelas? Jadi gini, sebelum kenaikan kelas, saya memang biasanya mendapatkan informasi tentang anak tersebut dari wali kelas anak tersebut sebelumnya, mengenai latar belakangnya, juga mendapatkan informasi dari lingkungan sekitar sekolah. Begitu ya Bu ya. Jadi Bu Diana ini sudah mendapatkan informasi sebelumnya tentang anak ini. Lantas tindakan apa yang Bu Diana lakukan setelah mendapatkan informasi tersebut, Bu Diana? Ya, saya bersyukur Pak karena mendapatkan informasi awal sebelum saya ke depannya sebagai persiapan saya untuk mengidentifikasi keadaan murid dan latar belakangnya juga. Pada awalnya murid tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oh, jadi seperti itu Bu ya. Jadi awalnya ini murid Bu Diana bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Begitu Bu ya? Ya, betul sekali. Nah, sekarang malah jadi kebalikannya, Pak. Di kelas ini dia suka membuat keributan, suka mencari perhatian dari saya dan teman-teman yang ada di kelas. Bukan hanya itu saja, Pak. Dia itu suka mengajak temannya yang ada di kelas ini tadi untuk berbuat apa yang dia mau. Dan temannya yang ada di kelas itu juga manut-manut saja. Intinya dia sebagai provokator. Jadi apa yang dia lakukan itu selalu ditiru oleh teman-temannya. Berarti murid Bu Diana ini bisa dikatakan kalau di dalam kelas itu murid yang termasuk murid yang dominan. Yes. Termasuk bisa dikatakan murid yang trend center ya Bu Diana ya? Ya, betul Pak. Trend center, iya. Menurut Bu Diana, yang menyebabkan anak ini menjadi seperti itu, yang awalnya tadi bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan kini kok malah menjadi terbalik, murid ini sering bertindak di luar kesepakatan kelas. Apa yang menurut Bu Diana menjadi sebab anak ini seperti itu? Oh iya Pak, memang awalnya anak ini membutuhkan perhatian dari saya dan teman-temannya, mungkin seperti itu ya. Karena saya tanya dan tebakan saya itu betul, karena dia itu membutuhkan perhatian dan kasih sayang dikarenakan orang tuanya yang sekarang ini bekerja, yang dulunya tidak bekerja dan sekarang orang tuanya bekerja. Mungkin dari situ orang tuanya tidak ada waktu karena sudah capek dan anak ini jadinya kurang perhatian dan kurang kasih sayang. Bisa jadi seperti itu ya Bu Diana. Berarti anak ini pada saat di rumah
kurang mendapat perhatian dari orang tua atau bahkan keluarga yang lain. Menurut Bu Diana, selain sebab itu tadi, kurangnya perhatian, mungkin ada sebab atau penyebab yang lain dari anak ini melakukan tindakan-tindakan yang di luar kesepakatan kelas tadi, Bu Diana. Menurut saya, selain kurang perhatian dan mendapatkan kasih sayang, si anak ini tadi belum sadar dan paham betul kalau perbuatan dia di kelas yang ramai dan suka mengajak temannya untuk keluar kelas itu adalah hal yang mengganggu teman yang lain. Dan dia belum yakin dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Memang semua itu butuh proses ya Pak ya untuk melakukan hal itu. Iya, betul sekali Bu Diana. Tapi dari permasalahan ini saya yakin Bu Diana sudah punya suatu rencana agar bisa mengatasi permasalahan ini. Menurut Bu Diana, rencana yang akan Bu Diana lakukan selanjutnya adalah rencana seperti apa Bu Diana? Rencananya yang akan saya lakukan untuk mengatasi anak tersebut yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi terlebih dahulu Pak, untuk menanyakan apa yang menjadi penyebab dia melakukan hal tersebut, terus mengingatkan tentang keyakinan kelas, dan berharap semoga dia bisa sadar bahwa tindakannya sangat mengganggu teman lainnya saat pembelajaran. Baik, selain rencana yang Bu Diana sebutkan barusan, mungkin ada rencana lain atau ada rencana selanjutnya dari Bu Diana? Selain menggunakan segitiga restitusi tadi, mungkin saya akan mengajak anak-anak di dalam kelas untuk melakukan praktik teknik stop tentang kesadaran diri, biar mereka itu lebih fresh dan lebih rileks saat pelaksanaan pembelajaran. Wah, itu sangat bagus sekali ya Bu Diana. Ketika Bu Diana melakukan kesadaran diri secara penuh atau mindfulness dengan cara menerapkan teknik stop, secara otomatis murid-murid Bu Diana, bahkan Bu Diana sendiri pun pasti akan merasa lebih fresh dan merasa lebih rileks. Pastinya begitu ya Bu ya? Iya Pak, betul Terus sekali. lantas selain segitiga restitusi, melakukan teknik stop, mungkin ada rencana lagi selain kedua rencana yang Bu Diana lakukan tadi. Mungkin masih ada rencana lagi dari Bu Diana untuk untuk dari permasalahan ini Bu Diana. Iya Pak, selain saya menggunakan segitiga restitusi dan juga praktik teknik stop, mungkin saya akan mengusulkan kepada Ibu Kepala Sekolah tentang adanya berbagi praktik baik tentang pemahaman pembelajaran sosial dan emosional bagi rekan sejawat dan wali murid. Wah, itu sangat menarik sekali Bu Diana ya. Kapan itu akan dilakukan Bu Diana? Rencana untuk penerapan atau sosialisasi KSE ini Bu Diana lakukan kapan Bu? Rencananya saat berbagi praktik baik, penyampaian tentang visi dan misi sekolah, di situ saya akan menyelipkan materi tentang KSE agar semua bisa paham betul bagaimana konsep dan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sekitar. Wah, rencana Bu Diana ini sungguh luar biasa sekali ya Bu ya. Tapi menurut saya untuk mewujudkan rencana tersebut pasti Bu Diana butuh dukungan dari pihak-pihak lain. Menurut Bu Diana, dukungan dari pihak mana saja yang bisa membuat rencana Bu Diana ini berjalan dengan baik? Iya Pak Bagas, yang pastinya saya membutuhkan dukungan yang pertama yaitu dari Ibu Kepala Sekolah selaku manajer dan penanggung jawab semua kebijakan yang ada di sekolah. Tanpa adanya persetujuan dari beliau, rencana saya tidak akan berjalan. Dan untuk
penyebaran pembelajaran KSE tadi, saya juga membutuhkan dukungan dari rekan sejawat dan juga tenaga pendidik seperti TU ya Pak ya, agar bisa berkolaborasi untuk mewujudkan KSE dalam pembelajaran. Seperti itu Pak. Baik, Bu. Itu dukungan-dukungan dari komunitas sekolah ya Bu ya, baik Iya. rekan sejawat, baik dari Bapak Ibu guru atau tenaga kependidikan yang lain. Selain dari pihak intern, mungkin ada dukungan yang Bu Diana butuhkan lagi dari pihak ekstern mungkin Bu Diana? Iya Pak, selain intern, saya juga butuh dukungan secara ekstern yaitu dari komite sekolah dan wali murid. Yang saya harapkan di sini pada acara penyebaran pemahaman KSE tadi, semua wali murid juga bisa hadir untuk mendapatkan ilmu baru tentang KSE sehingga bisa belajar bersama untuk menghadapi anak zaman sekarang. Karena zamannya sudah tidak sama dengan masa kecil kita dulu ya Pak ya, di mana ketika kita mendapatkan kita melakukan kesalahan itu pasti kita akan mendapatkan sebuah hukuman. Dan pada saat ini kita tidak seperti itu, kita mengikuti zaman yang ada. Betul ya Pak ya, seperti itu ya. Ya, betul sekali Bu Diana. Jadi kita tidak bisa menerapkan kita sebagai pendidik yang dulu dan kita sebagai pendidik yang sekarang. Tepat sekali apa yang atau pendapat dari Bu Diana. Selanjutnya Bu Diana, langkah selanjutnya yang Bu Diana lakukan sepertinya ini bisa berdampak positif bagi semua, terutama bagi anak-anak. Nah, sekarang menurut Bu Diana, apa yang Bu Diana lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atau dari pertanggungjawaban dari ide atau solusi yang Bu Diana tawarkan ini? Baik, terima kasih Pak Bagas. Langkah selanjutnya, saya akan mengajak rekan guru dan wali murid agar terus bisa menjadi teladan yang baik buat anak-anak, karena bagaimanapun anak adalah peniru yang handal. Maka dari itu, kita sebagai guru dan orang tua harus bisa mewujudkan kesadaran diri untuk mengontrol emosi, mewujudkan kesadaran sosial, dan bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain dan empati, serta bisa menjadi anak yang bertanggung jawab. Dan juga ada lagi Pak, kolaborasi yang baik antara pihak sekolah dan juga wali murid untuk menjadikan anak-anak lebih diperhatikan dan merasa lebih disayangi, bisa mengelola dan mengontrol emosinya dengan baik, sehingga pembelajaran akan berjalan dengan baik, aman, dan nyaman saat di dalam kelas maupun di luar kelas. Baik, luar biasa sekali Bu Diana. Saya yakin langkah yang Bu Diana lakukan tadi akan sangat berdampak pada lingkungan sekolah Bu Diana sendiri, yaitu mewujudkan sekolah yang ramah anak. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Bu Diana, apakah masih ada yang menjadi beban pikiran Bu Diana setelah Bu Diana tadi menjelaskan atau mencurahkan isi hatinya secara panjang lebar kepada saya? Alhamdulillah Pak Bagas, rasanya sudah lega. Terima kasih sudah banyak mendengarkan curahan hati saya, mendampingi saya, terus selalu memberikan motivasi kepada saya, sehingga saya merasa lebih nyaman untuk menghadapi anak didik saya tadi. Baik, sama-sama Bu Diana. Saya juga berterima kasih pada Bu Diana Bu Diana sudah memberikan kepercayaan pada saya, dan saya berusaha menjaga kepercayaan Bu Diana ini dengan sebaik-baiknya agar Bu Diana tentunya tidak kecewa. Seperti itu Bu Diana ya. Dan saya berharap jikalau nanti Bu Diana punya permasalahan lagi,
Bu Diana bisa sharing kepada saya, bisa mencurahkan isi hatinya kembali kepada saya. Seperti itu, Bu. Baik Pak, terima kasih atas perhatiannya, atas motivasinya. Terima kasih banyak Pak Bagas. Baik Bu, sama-sama Bu Diana, tetap semangat mengajar ya Bu Diana. Saya yakin Bu Diana bisa menjalankan tugas Bu Diana sebagai pendidik yang baik. Iya Pak, terima kasih. Pak Bagas juga semangat mengajarnya, selalu menjadi teladan yang baik buat anak didiknya. Terus berkarya dan semangat belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Diana. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Pak Bagas. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tetapi ada sedikit hal yang mengganggu pikiran dan hati saya Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Hal apakah yang bisa mengganggu hati dan pikiran Bapak saat ini? Saya sebenarnya kalau mau cerita ke Bu Diana ini sedikit apa ya? Tapi bolehkah saya menceritakan atau mencurahkan isi hati saya ini Bu Diana? Boleh banget Pak. Silahkan Bapak menceritakan semuanya. Saya siap menampung dan menjadi wadah terkait apa yang dipikirkan oleh Pak Bagas. Baik, begini Bu Diana. Saya ini punya satu murid yang masih belum bisa menerapkan atau menyadari tentang keyakinan kelas. Sedangkan keyakinan kelas itu kan dibuatnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Baik Pak, jadi tema pembahasan kita hari ini yaitu tentang muridnya Pak Bagas yang masih belum bisa sadar tentang keyakinan kelas. Gitu ya Pak ya? Iya, betul sekali Bu. Ini masih menjadi suatu hal yang mengganggu pikiran saya, menjadi suatu hal yang bisa dikatakan suatu tantangan bagi saya, seperti itu Bu. Dari situ, lantas bagaimana situasi yang biasanya terjadi terkait dengan permasalahan ini Bapak? Jadi sebelum kenaikan kelas, sebelum saya kan mengajar olahraga ya Bu ya. Jadi sebelum dia atau awal dia menjadi murid atau siswa baru pada waktu kelas 1, saya sudah mendapatkan informasi dari sekolah sebelumnya tentang anak ini. Bahkan saat dia naik kelas pun saya mendapatkan informasi dari wali kelasnya yang notabene bisa bertemu dengan anak ini, bisa dikatakan dengan intensitasnya lebih banyak daripada guru mapel. Jadi saya sebenarnya sudah mempunyai informasi tentang latar belakang siswa ini, baik dari wali kelasnya, baik dari wali muridnya, atau bahkan dari lingkungan sekitar sekolahnya, Bu. Seperti itu. Gitu ya Pak ya. Lantas bagaimana permasalahan itu terjadi Pak? Pada awalnya murid ini baik-baik saja Bu ya, tidak membuat permasalahan di kelas maupun di luar kelas, seperti itu Bu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi pada awalnya murid ini baik-baik saja dan tidak membuat permasalahan di sekolah, begitu? Iya betul sekali Bu. Nah tetapi sekarang murid ini nggak tahu kenapa yang awalnya baik-baik saja, tidak pernah membuat permasalahan di kelas maupun di luar kelas. Sekarang pada saat di kelas dia suka membuat gaduh, dia intinya jika saya amati dia ini mencari perhatian dari seorang gurunya, mencari perhatian dari teman-temannya, bahkan pada saat di luar kelas dia ini sering meminta uang kepada teman-teman yang lain, seperti itu.
Kalau begitu sampai dia meminta uang, menurut Pak Bagas, kira-kira apa yang menyebabkan si anak ini berubah dari yang awalnya baik dan tidak membuat masalah di sekolah, tetapi sekarang yang terjadi malah kebalikannya ya Pak ya? Ya, betul Bu ya. Memang anak ini sepertinya terus-menerus mencari perhatian dari saya atau dari guru yang lain dan teman-temannya. Dan saat saya melakukan pendekatan kepada anak ini dan bertanya kepadanya, ternyata pada saat di rumah ini selain orang tuanya sudah bekerja dan kakak kandung dari murid ini yang sehari-harinya menemani dan bisa dikatakan menyiapkan kebutuhan-kebutuhannya sehari-hari, sekarang sudah melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, Bu. Yang seharusnya sang kakak ini, yang mengharuskan sang kakak ini pulang ke rumah pada saat akhir pekan saja atau pada saat hari Sabtu Minggu. Sedangkan orang tuanya pun bekerja mulai pagi, bisa jadi pulangnya sore atau bisa jadi malam. Jadi mungkin anak ini kurang perhatian pada saat di rumah, seperti itu. Bisa jadi seperti itu ya Pak ya, karena orang tuanya yang bekerja dan kakaknya biasanya yang menyiapkan segala kebutuhan anak ini, sekarang malah kuliah ya, menempuh pendidikan gitu ya. Mungkin selain Iya. kurang perhatian dan juga kasih sayang dari keluarganya, mungkin ada penyebab lain Pak Bagas yang menyebabkan anak ini seperti ini? Iya, selain kurang perhatian pada saat di rumah, menurut saya murid ini belum sadar betul apa arti dari keyakinan kelas atau apa arti dari kesepakatan kelas, seperti itu Bu ya. Makanya anak ini melakukan hal-hal yang di luar atau hal-hal yang sudah disepakati dalam kesepakatan kelas. Memang semuanya ini butuh proses ya Bu Diana ya. Iya, betul. Apakah seperti itu Bu Diana? Betul sekali Pak Bagas, semuanya butuh proses, tapi dari permasalahan ini saya yakin Pak Bagas sudah punya rencana agar bisa mengatasi masalah tersebut. Menurut Pak Bagas, apa rencana yang akan dilakukan oleh Pak Bagas? Untuk rencana saya yang pertama, saya akan menerapkan atau menggunakan segitiga restitusi, Bu, untuk menanyakan apa yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut. Selanjutnya, mengingatkan keyakinan kelas dan berharap murid itu sadar bahwa tindakannya sudah menjadikan suasana kelas, bahkan suasana di luar kelas atau suasana di sekolah menjadi tidak aman atau tidak nyaman bagi murid yang lain, dan harapannya murid ini tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan sekolah, seperti itu. Ya Pak, mungkin dari tadi rencananya Pak Bagas menggunakan segitiga restitusi, mungkin ada rencana yang lain dari Pak Bagas selain menggunakan segitiga restitusi, Bapak? Baik Bu, selain dari segitiga restitusi, saya akan melaksanakan atau menerapkan pada saat pembelajaran, saya akan menerapkan praktek kesadaran diri secara penuh atau mindfulness dengan cara melakukan teknik stop agar siswa-siswa saya atau murid-murid saya bisa merasa lebih fresh lagi, bisa menjadi lebih rileks, pikirannya tenang, tidak emosi, bisa berpikir positif, seperti itu Bu. Wah, itu rencana yang bagus sekali Pak Bagas. Anak-anak dengan menggunakan teknik stop tadi, anak-anak bisa menjadi lebih rileks dan lebih fresh saat mengikuti pembelajaran. Pastinya seperti itu ya Pak ya? Iya, pastinya seperti itu Bu. Menarik sekali apa yang direncanakan Pak Bagas. Menurut Pak Bagas, kapan itu akan dilaksanakan? Selain rencana yang restitusi dan teknik stop tadi, saya akan mengusulkan kepada atasan saya, yaitu kepala sekolah, tentang adanya berbagai praktik baik tentang
kompetensi sosial dan emosional bagi rekan sejawat atau semua komunitas sekolah di lembaga saya, Bu. Dan rencananya saya akan melaksanakan kegiatan itu atau sosialisasi itu pada saat nanti penyampaian visi dan misi sekolah. Jadi di saat ada penyampaian visi dan misi sekolah, ada saat-saat mensosialisasikan tentang pentingnya KSE pada pembelajaran di sekolah, seperti itu, Bu. Wah, rencana yang dilakukan Pak Bagas sangat luar biasa sekali, Pak. Akan tetapi untuk mewujudkan rencana tersebut, pastinya Pak Bagas membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain ya, Pak ya. Kira-kira Bapak membutuhkan bantuan dari pihak mana saja agar rencana Pak Bagas bisa berjalan dengan baik? Iya, Bu Diana, pastinya saya akan membutuhkan dukungan-dukungan itu. Dukungan yang pertama tentu saja dukungan dari Ibu Kepala Sekolah selaku penanggung jawab semua kebijakan. Tanpa adanya persetujuan dari beliau, rencana saya tidak akan berjalan. Dan terkait penyebaran KSE ini, saya juga butuh dukungan dari rekan sejawat dan juga tenaga kependidikan yang lain, baik itu kalau di lembaga saya ada tenaga administrasi, ada juga Bapak PPSD, agar bisa berkolaborasi untuk mewujudkan KSE di dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu Diana. Oh iya Bapak, berarti Bapak membutuhkan dukungan secara intern, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, maupun tenaga pendidik. Mungkin selain dari pihak intern, Pak Bagas membutuhkan dukungan dari pihak mana lagi menurut Pak Bagas yang Pak Bagas harapkan? Baik, Bu Diana, selain dari pihak intern sekolah, saya juga berharap ada tambahan dukungan dari luar sekolah atau pihak ekstern, yaitu dari komite sekolah atau dari wali murid dengan dukungan intern dan ekstern, sehingga mereka semua atau beliau-beliau semua bisa belajar tentang menghadapi anak-anak atau murid-murid zaman sekarang yang kita hadapi selama ini tentu saja berbeda dengan anak-anak pada saat zaman dahulu kala. Seperti itu, Bu Diana. Nah, pada saat dulu memang tidak sama dengan masa kecil kita dulu, di mana saat kita melakukan kesalahan, kita pastinya mendapat hukuman dari guru kita, entah itu hukuman konsekuensi, entah itu bahkan hukuman fisik, seperti itu, Bu Diana ya. Nah, semuanya itu tentu saja tidak bisa kita samakan, tidak bisa kita terapkan pada saat pembelajaran di masa sekarang. Seperti itu, Bu Diana. Baik, tepat sekali Bapak, karena saya masih ingat bahwa zaman dulu masih ada hukuman dari guru dan orang tua ketika kita melakukan kesalahan. Nah, langkah yang Pak Bagas lakukan sepertinya bisa berdampak bagi semuanya, terutama bagi anak-anak ya Pak ya. Sekarang kira-kira yang akan Pak Bagas lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari ide atau solusi yang Bapak tawarkan ini, apa kira-kira Pak bentuk pertanggungjawabannya? Baik, saya akan mengajak rekan guru dan wali murid agar terus bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak, mengingat anak-anak ini adalah peniru yang handal. Maka dari itu kita sebagai guru yaitu digugulan ditiru, kita mulai dari diri kita sendiri sebagai guru atau bahkan orang tua harus bisa mewujudkan kesadaran diri, harus bisa mengontrol emosi kita, mewujudkan kesadaran sosial kita, menjalin hubungan baik dengan orang lain dan berempati, serta dapat mengambil suatu keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Setelah itu kita harus berkolaborasi dengan baik antara pihak sekolah dan wali murid atau bahkan komite untuk menjadikan anak-anak merasa lebih diperhatikan lagi dan merasa lebih disayangi
bisa mengelola dan mengontrol emosinya sehingga pembelajaran akan berjalan lebih kondusif, aman, dan nyaman. Luar biasa sekali Pak Bagas. Saya yakin langkah yang Pak Bagas lakukan akan sangat berdampak bagi lingkungan sekolah kita, yaitu mewujudkan sekolah ramah anak, membuat sekolah menjadi nyaman untuk anak-anak. Apakah masih ada sekarang selain rencana-rencana tadi yang menjadi beban pikirannya Pak Bagas setelah kita duduk dan mengobrol empat mata seperti ini bersama saya, Pak? Alhamdulillah Bu Diana, perasaan saya sekarang atau perasaan saya ya Bu Diana ya. Perasaan saya sudah lega sekali Bu Diana. Terima kasih banyak ya Bu Diana sudah mendampingi saya, mendengarkan semua isi curahan hati saya, sudah membimbing saya dan memberikan arahan serta memotivasi saya sehingga sekarang saya bisa merasa lebih nyaman, lebih lega, lebih plong, lega pokoknya Bu Diana. Ya, sama-sama Pak Bagas. Saya juga berterima kasih atas kepercayaannya yang sudah diberikan kepada saya. Banyak pengalaman dan rencana Pak Bagas yang akan dilakukan dan akan saya jadikan pembelajaran serta saya terapkan di lingkungan sekolah saya. Kalau ada permasalahan lagi, mungkin Pak Bagas bisa sharing dengan saya, bisa menghubungi saya. Saya siap untuk menjadi wadah keluh kesah Pak Bagas yang Pak Bagas rasakan. Seperti itu ya Pak, kita saling berbagi prakteknya. Iya, baik. Tentu saja kalau Bu Diana berkomitmen seperti itu, jikalau nanti saya mendapatkan sebuah permasalahan lagi, saya akan menghubungi Bu Diana, entah itu permasalahan tentang saya sebagai seorang pendidik atau permasalahan saya atau permasalahan pribadi saya. Seperti itu Bu Diana ya, nggak apa-apa ya Bu Diana? Baik Pak, saya siap menampung semuanya. Yang pasti Pak Bagas sebagai tenaga pendidik jadilah teladan yang baik untuk anak-anak. Tetap semangat mengajar. Saya yakin Pak Bagas bisa menjalankan tugas lebih baik dan menjadi yang terbaik. Amin. Terima kasih nasihat dan juga doanya Bu Diana, dan untuk Bu Diana sendiri saya ucapkan terima kasih. Mengajarnya juga tetap semangat, jangan pernah sambat, seperti itu ya Bu Diana, tetap semangat pokoknya dan tetap jaga kesehatan. Seperti itu Bu Diana, kira-kira itulah permasalahan saya dan terima kasih saya sudah menemukan solusinya. Kurang lebihnya saya minta maaf ke Bu Diana atau ada salah kurangnya kata-kata saya mohon maaf ke Bu Diana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.